angka yang besar yang kedua tadi, yang pertama adalah ini confidence interval, ya. Yang ini adalah prediction interval estimate. Dengan ini kita menggunakan bisa dengan pH stat regression, bisa juga dengan confidence prediction of X dan Y-nya. Ini pH stat saya coba masih ada nggak saya bikin. Harus register, jadi Anda bisa register sendiri ya. Atau kalau nggak mau pakai start, ini kan di sini juga Anda sudah lihat bahwa di sini sudah ditulis semua ya hasilnya. Nggak usah pakai start juga sudah ada gitu. Hasil-hasilnya ini. Anda tinggal menggunakan angka ini untuk prediksi tadi. Dan ini mudah sekali, ini yang akan diregresikan, cukup dengan data analisis, regression, oke. Ini Y, ini X, jadi mana Y-nya, mana X-nya. Jadi yang pertama adalah Y, yang kedua adalah X. Enggak, salah saya. Klik, save, klik. Yang ini adalah klik, save, klik. Label, confidence level. Kemudian ini mau diplot semua juga bisa, klik OK. Ini normal probability plotnya. Kemudian ini adalah line fit plotnya, ini residual plotnya. Ini semua sudah dihitungkan semua, tinggal Anda membacanya. Oh, R square-nya 0,58, multiple R-nya sekian, dan seterusnya. Pak, sulit bahasa Inggrisnya? Oke. Ini bahasa Indonesianya. Regresi dengan regresi linear sederhana dengan Excel. Ini ada yang pakai YouTube, ya. Ada tutorial dia di sini. Data permintaan, harga, pendapatan, data analisis, ketemu, muncul, regresi, proses regresi seperti apa, habis itu bagaimana cara membacanya, summary output, ANOVA, ya, kemudian berarti
Y dugaan sama dengan 60753 minus 13,31 harga plus 0,36 pendapatan. Ini yang multiple ya. Ini hasil prediktifnya. Permintaan sama dengan sekian, perhitungan apa plot-plotnya tadi itu. Nggak mau yang ini, masih ada yang lain. Di WikiHow juga ada. Ini ada macam-macam. Silakan Anda mau yang mana yang paling enak bahasanya menurut Anda. Ya. Ya. Cukup banyak ya. Artinya dari ini, estimasi penjualan jadi 3,5 liter per hari dan setiap penambahan salesnya ada sekian. Oke, itu kira-kira. Ini juga ada. Masih banyak lagi. Kita lanjut sebentar. Kalau ini pakai PH Stat, X-nya 2000, confidence finding, confidence interval ketemu seperti ini. Nah, yang harus diingat bahwa dalam analisis regresi, kadang-kadang asumsinya itu dilanggar, itu yang seringkali ini. Dan tidak mengetahui bahwa jangankan asumsi, kadang-kadang data yang diambil itu salah. Persepsi itu adalah kategorikal. Saya sangat suka, saya sangat tidak suka, itu kategori. Sedangkan dalam regresi itu perlunya adalah data numerikal, sehingga kita bisa menghitung rata-rata dan lain-lain. Kalau kategorikal kita bisanya menghitungnya mean, mode, dan lain-lain. Oleh karena itu, kalau datanya tidak ada dalam ukuran numerik, bukan angka yang sebenarnya bukan ukuran, maka sebaiknya jangan gunakan regresi. Kemudian menggunakan model regresi tanpa mengetahui tentang subjeknya. Ini sering kali. Apa Pak, saya mau meregresikan tentang mencairnya air di kutub es dengan jumlah orang yang pilek. Ya bisa saja angkanya ada hubungannya, tapi nggak cocok gitu loh. Atau sama dengan gini, jumlah ban sepeda yang meletus dengan jumlah orang yang mendapatkan undian misalnya, itu jangan diregresikan. Mungkin ada hubungannya, tapi nggak benar. Jadi gunakan subjek yang benar. Kemudian mengekstrapolating di luar range-nya yang benarnya. Jadi kalau kita punya data misalnya 1 tahun, kemudian kita mau memprediksi 10 tahun yang akan datang, kejauhan. Paling beberapa bulan yang akan datang itu masih bisa. Kemudian menyimpulkan hubungan yang signifikan selalu menunjukkan adanya hubungan sebab akibat, itu juga kesalahan utamanya. Nah, untuk menghindari kesalahan-kesalahannya, mulailah membuat regresi dengan scatter plot. Oh iya, kadang-kadang gini, hubungannya memang tidak bisa linear, hubungannya adalah hubungan yang tidak linear, dipaksakan hubungan linear, maka seringkali juga akan menjadi masalah. Kalau memang hubungannya kuadrat, hubungannya eksponensial atau logistik dan lain-lain, maka jangan gunakan regresi linear. Gunakanlah analisis residual untuk mengecek asumsi. Jika terjadi pelanggaran asumsi, maka gunakan metode alternatif atau model alternatif. Jika tidak terdapat asumsi yang jika tidak ada bukti asumsi yang dilanggar, maka ujilah signifikansi koefisien regresi.
dan buatlah interval confidence dan interval prediction-nya seperti yang tadi itu. Ulangi untuk membuat prediksi dan forecast bahwa di luar itu memang kurang bagus. Ya, kita ulangi ya. Dan ingat, hubungan yang dinyatakan dalam bentuk studi observasional dan studi pengamatan bisa saja ada sebab akibat, bisa juga tidak. Oke, itu beberapa hal. Ya, kalau mau dengan SPSS maka regresi juga sama dengan itu di DM. Datanya tadi adalah sheet 1. Sini saya masukkan langsung datanya. Edit paste. Variabel 1 adalah numerik, dua-duanya numerik. Ya. Ukurannya skala saja lah, skill. Oke. Analyze regression linear. Variabel 1 sebagai variabel Y dependent. Variabel 2 adalah independent. Sebentar, kasih nama. Ini adalah tadi harga rumah atau ini Y, ini adalah X. Yang ini namanya adalah harga dipengaruhi oleh luas rumah. Analyze regression linear. Harga rumah dipengaruhi oleh luas. Statistiknya kita mau semuanya boleh. Nanti bacanya biar bingung ya. Durbin Watson is wise continue. Kemudian plotnya kita buat S residual terhadap Z prediction. Histogram normal probability plot continue. Simpan residual unstandardnya continue. Kemudian jalankan. Jadi sudah. Termasuk, oh ini datanya, oh iya normal, oh tidak tersebar, tidak terjadi heteroskedastisitas, sebarannya normal. Nggak yakin dengan ini kita bisa uji. Yang residual tadi analyze, non-parametric, legacy dialog, one sample Kolmogorov-Smirnov, dari unstandard normal. Oke. Kalau dia lebih besar dari 0,05, tolak H0 berarti dia berdistribusi normal. Jadi angka ini dianggap berada di garis ini. Kalau saya rubah angkanya, misalnya saya rubah supaya dia terjadi yang tidak normal. Di sini misalnya saya buat aja 300 sama 245. Di sini ada 245 juga. Oke. Kita coba analyze regression linear. Sama, oke. Hasilnya adalah kan begini ya. Dia mulai kayak gini. Enggak. Ada bentuk. Saya kalau di ini kan ada bentuk ke sini, balik lagi ke sana, balik lagi sini. Ini biasanya nggak normal, ya, biasanya nggak normal seperti ini. Dan ini juga dilihat di sini, oke, masih signifikan, tapi variabel ini juga signifikan. Kita coba
cek dengan uji normalitas tadi, analyze, non-parametrik, regresi dialog, tingkat standar yang kedua. Ini balikin dulu, standar yang kedua. Kita ini kan, kita oke. Oh masih bagus, karena saya tadi nggak banyak sedikit. Atau kita buatlah 245 semua. Dari sini aja sudah tidak signifikan. Berarti modelnya nggak benar. Dan rumah ini tidak signifikan P-nya juga. Ya, akibatnya bahwa modelnya bukan model regresi dan kelihatan ini enggak. Kalau kita analisis normal tidak dia. Oke, lihat dari sini, oh masih normal, ini aneh juga. Oh ya karena datanya terlalu sedikit, masih normal juga. Ya masih dianggap normal juga karena mungkin datanya terlalu sedikit.